Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit pengertian Syiah. Pengertian Syiah sendiri menurut bahasa yaitu pengikut atau mendukung partai atau kelompok. Sedangkan menurut terminologis adalah sebagian kaum muslimin dalam spiritual dan keagamaannya selalu merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai ahli bait. Dan kata Syiah menurut bahasa adalah pendukung atau pembela Syiah. Ali adalah pendukung atau pembela Ali. Syiah Muawiyah adalah pendukung Muawiyah pada zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam yang dikenal. Kata Syiah menurut istilah atau terminologi bahwa Syiah spesifik dengan Amirul Mukminin atau Ali bin Abi Thalib yang membela serta sumpah setia kepadanya. Begitu pula terpercaya serta beriktikad terhadap keimanannya sesudah Rasulullah tanpa sesuatu pembatas atau arti langsung setelah Rasulullah, dan menolak kepemimpinan siapa saja yang menjadi khalifah sebelumnya, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Jadi Al-Syiah itu menolak kepemimpinan sebelum Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah. Ajaran Syiah berawal pada sebutan yang ditujukan kepada pengikut Ali bin Abi Thalib yang merupakan pemimpin pertama Ahl-al-Bait pada masa hidup Nabi Muhammad. Secara umum, pertama kali muncul sejak hari pertama Nabi Muhammad wafat. Syiah meyakini bahwa yang akan diangkat sebagai pengganti Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Namun, dengan diangkatnya Abu Bakar membuat mereka semua kecewa. Sampai-sampai pada akhirnya Ali menjadi khalifah, mereka pun tetap kecewa. Mengenai kemunculan Syiah dalam sejarah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli. Yang pertama, menurut Wata'i, Syiah baru benar-benar muncul ketika berlangsung peperangan antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan Perang Siffin. Dalam peperangan tersebut, sebagai respon atas penerimaan Ali terhadap tahkim atau keputusan damai yang ditawarkan Muawiyah, pasukan Ali diceritakan terpecah menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok Syiah, yaitu golongan yang memihak pada Ali dan kerabatnya. Yang kedua, kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah. Dan yang ketiga yaitu kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan hukum pertengkaran itu kepada Allah semata. Kemudian menurut Abu Zahroh, Syiah mulai muncul pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan dan kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kalangan Syiah sendiri berpendapat bahwa kemunculannya berkaitan dengan masalah pengganti kekhalifahan pada masa Nabi setelah wafat. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, dan hanya mengakui pemerintahan Ali bin Abi Thalib saja. Para ahli berpegang teguh pada fakta sejarah perpecahan dalam Islam yang memang mulai mencolok pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan memperoleh momentumnya yang paling kuat pada saat itu, masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, tepatnya setelah terjadinya Perang Siffin.
Adapun kaum Syiah berdasarkan hadis-hadis yang mereka terima dari Ahlul Bait berpendapat bahwa perpecahan itu sudah mulai ketika Nabi Muhammad wafat dan kekhalifahan jatuh ke tangan Abu Bakar. Bagi mereka, pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin sekalipun, kelompok Syiah sudah ada. Mereka bergerak di bawah permukaan untuk mengajarkan dan menyebarkan doktrin-doktrin Syiah kepada masyarakat, yang setelah itu Syiah mulai berkembang di wilayah-wilayah lainnya. Syiah mendapatkan pengikut yang besar terutama pada masa dinasti Amawiyah. Perkembangan kelompok Syiah ditinjau dari perjalanan sejarah. Komunitas Syiah di Indonesia dapat dikategorikan dalam 3 generasi utama, yaitu generasi pertama sebelum meletus revolusi Iran tahun 1979. Syiah sudah ada di Indonesia, baik Imamiyah, Zaidiyah maupun Ismailiyah. Mereka menyimpan keyakinan itu hanya untuk diri mereka sendiri dan untuk keluarga yang sangat terbatas. Karena itu, mereka bersikap sangat eksklusif, tidak atau belum punya semangat misionaris untuk menyebarkan ajarannya kepada orang lain. Generasi kedua didominasi oleh kalangan intelektual, kebanyakan berasal dari perguruan tinggi, tertarik kepada Syiah sebagai alternatif pemikiran Islam. Mereka lebih tertarik kepada pemikiran Syiah daripada ritus-ritus atau fikihnya. Dari segi struktur sosial, generasi ini berasal dari kelompok menengah ke atas, kebanyakan mahasiswa dan akademisi perguruan tinggi. Dari segi mobilitas, banyak di antara mereka yang punya akses kepada hubungan Islam internasional. Dari segi ideologis, cenderung radikal, lebih mirip dengan atau padanan dari kelompok neo-Marxian. Generasi ketiga, kelompok ini mulai mempelajari fikih Syiah, terutama oleh lulusan Konji Iran. Bukan lagi sekedar pemikiran, mereka cenderung berkonflik dengan kelompok lain. Dimensi intelektual sangat rendah karena lebih sibuk daripada fikih. Menganggap Syiah gelombang kedua, pemikiran itu sebagai bukan Syiah yang sebenarnya, cenderung memposisikan diri sebagai representasi original tentang paham Syiah dan atau sebagai pemimpin Syiah di Indonesia. Kemudian kita akan membahas tentang ajaran-ajaran Syiah. Dalam aliran Syiah, ada 3 ajaran yang diajarkan di dalamnya, yaitu tauhid, akidah, akhlak, dan fikih, sebagaimana pembagian yang disepakati sebagian besar ulama Islam. Syiah telah memformulasikan akidah dalam 3 prinsip utama, yaitu tauhid, kenabian, dan hari kebangkitan. Dari prinsip dasar tauhid muncul prinsip kaidah ilahi. Dari prinsip kenabian muncul prinsip imamah. Sistematika ini pada dasarnya mengikuti kaidah idkhalul juz ilal kul. Syiah meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi penutup dari nabi-nabi yang sudah dahulu. Ajaran yang dibawa Nabi itu diperuntukkan oleh seluruh umat manusia dan akan tetap eksis sampai akhir zaman. Oleh karena itu, siapapun yang mengaku sebagai nabi atau membawa risalah baru sesudah Nabi Muhammad SAW, maka dia sesat dan tidak dapat diterima. Syiah meyakini bahwa semua nabi memiliki sifat yang maksum, yaitu terpelihara dari perbuatan salah, keliru, dan dosa, baik sebelum masa kenabian maupun sesudahnya. Syiah juga meyakini bahwa Nabi diberikan sesuatu hal yang luar biasa, yang tidak masuk akal, yang dapat melemahkan orang kafir atas keimanannya, dan semua itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan itu yang dinamakan mukjizat. Semua nabi diberikan mukjizat, seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang yang telah mati, Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus dan hidup di dalamnya, Nabi Musa yang bisa mengubah tongkatnya menjadi ular, Nabi Muhammad yang diberikan mukjizat yang kekal sampai hari akhir, yaitu Al-Quran. Menuju poin yang ketiga, yaitu Al-Imamah. Al-Imamah mempunyai makna kepemimpinan. Syiah meyakini bahwa kebijakan Tuhan menuntut perlunya kehadiran seorang imam sesudah meninggalnya seorang rasul, guna terus dapat membimbing umat manusia dan memelihara kemurnian ajaran para nabi dan agama ilahi dari penyimpangan dan perubahan. Selain itu, juga untuk menerangkan kebutuhan-kebutuhan zaman dan menyeru umat manusia ke jalan serta pelaksanaan ajaran para nabi. Tanpa itu semua, tujuan penciptaan, yaitu kesempurnaan dan kebahagiaan yang dikatakan oleh at-takamul wa was-sa'adah, istilah dari kesempurnaan dan kebahagiaan, dan hal itu akan lebih sulit tercapai. Syiah meyakini bahwa akan ada penerus dari kepemimpinan nabi, bukan menjadi nabi melainkan menjadi imam, yang mana Allah telah menetapkan garis imamah sesudah Nabi Muhammad SAW. Syiah meyakini bahwa seorang imam diangkat melalui nas atau pengangkatan yang jelas oleh Rasulullah atau oleh imam sebelumnya, seperti Imam Ali bin Abi Thalib dan para khalifah yang lainnya. Syiah meyakini bahwa imamah bukan sekedar jabatan politik atau kekuasaan formal, tetapi sekaligus sebagai jabatan spiritual yang sangat tinggi. Syiah juga meyakini bahwa seorang imam wajib bersifat maksum, terpelihara dari perbuatan dosa dan kesalahan, karena seorang yang tidak maksum tidak dapat dipercaya sepenuhnya untuk diambil darinya prinsip-prinsip agama maupun cabangan-cabangannya. Oleh karena itu, Syiah meyakini bahwa ucapan seorang imam maksum, perbuatan dan persetujuannya adalah hujjah syar'iyah, kebenaran agama yang mesti dipatuhi. Adil, kemahaadilan Tuhan. Dalam hal ini, Syiah meyakini bahwa Allah Maha Adil, yang mana mereka sangat melakukan perbuatan yang dianggap baik menurut akal pikirannya, karena mereka meyakini bahwa setiap perbuatan akan ada konsekuensi yang harus ditanggungnya, entah dari perbuatan buruknya ataupun perbuatan baiknya, karena mereka melakukan atas pilihannya sendiri, karena Allah telah memberikannya kebebasan kepadanya dalam perbuatan-perbuatannya. Al-Ma'ad. Al-Ma'ad berarti hari akhir. Syiah meyakini bahwa suatu hari nanti seluruh umat manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dilakukan hisab atas perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Mereka meyakini bahwa perbuatan baik akan diganjar surga dan perbuatan yang buruk akan diganjar neraka. Mereka meyakini bahwa di akhirat nanti akan ada timbangan amal dan jembatan Shiratal Mustaqim, yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka yang akan dilalui oleh setiap orang. Akan tetapi, untuk dapat selamat dari timbangan atau mampu melewati jalan yang amat berbahaya itu tergantung pada amal perbuatan manusia itu sendiri. Mereka meyakini bahwa Nabi memiliki sifat yang maksum,
imam yang maksum dan wali-wali Allah yang dapat memberi syafaat kepada umat manusia atas izin Allah, kepada orang-orang yang tidak memutus hubungan dengan Allah dan para kekasihnya. Syiah meyakini bahwa di antara alam dunia dan alam akhirat ada alam ketiga yang disebut dengan alam barzah, yaitu alam di mana ruh manusia bersemayam di sana sesudah kematian hingga datang hari akhir. Di alam itu, orang yang soleh akan hidup nikmat, sedangkan orang yang kafir dan atau orang yang bejat akan hidup sengsara. Penyimpangan aliran Syiah. Pertama, penyimpangan faham tentang orisinalitas Al-Quran. Menurut seorang ulama Syiah, Al-Mufid dalam kitab Mawail Al-Malakat menyatakan bahwa Al-Quran yang ada saat ini tidak orisinil atau tidak asli. Al-Quran sekarang sudah mengalami distorsi, penambahan, dan pengurangan. Tokoh Syiah lain mengatakan dalam kitab Mir'atul Uqul Syar Al-Kafi menyatakan bahwa Al-Quran telah mengalami pengurangan dan perubahan. Bahwa dalam pandangan ulama menyatakan dengan tegas bahwa Al-Quran yang dipegang dan diamalkan umat Islam saat ini di seluruh dunia adalah asli, tidak ada pengurangan maupun penambahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung yang menjamin keaslian dan keterpeliharaannya dari tahrif atau distorsi dan interpolasi. Keyakinan inilah yang menjadi prinsip yang dipegang seluruh umat Islam. Yang kedua, penyimpangan faham tentang ahli bait Rasulullah dan mengkafirkan sahabat Nabi. Ulama Syiah yang bernama Nikmatullah Al-Jazairi berkata bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah SAW sampai akhir hayatnya. Ia juga memfitnah Abu Bakar telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi dan bersujud untuknya. Ulama Syiah yang bernama Al-Kulaini mengatakan bahwa seluruh sahabat itu murtad setelah Nabi wafat, kecuali 3 orang, yaitu Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dar Al-Ghifari, dan Salman Al-Farisi. Bahwa dalam pandangan ulama, seluruh ulama Islam meyakini bahwa seluruh sahabat Rasulullah adalah orang mulia yang telah dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Yang ketiga, penyimpangan faham Syiah mengkafirkan umat Islam. Seorang ulama Syiah, Al-Kulaini, mengatakan dalam kitabnya bahwa semua umat Islam selain Syiah adalah anak pelacur. Al-Kulaini juga berkata bahwa orang yang menganggap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu muslim, tetapi tidak akan diawasi Allah pada hari kiamat dan mendapat siksa yang pedih saat di neraka. Padahal mayoritas umat Islam di dunia meyakini kesalehan para sahabat. Bahwa dalam pandangan ulama, keyakinan Syiah telah bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa 2/3 umat Islam akan masuk surga. Yang keempat, penyimpangan faham tentang kedudukan imam Syiah. Ajaran Syiah menyatakan bahwa para imam mereka memiliki derajat yang lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Imam Khomeini menyatakan bahwa sesungguhnya imam mempunyai kedudukan yang terpuji, derajat yang mulia, dan kepemimpinan mendunia, di mana seisi alam ini tunduk di bawah wilayah dan kekuasaannya, dan termasuk para imam kita mempunyai kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh malaikat muqarrabin ataupun nabi yang diutus. Bahwa dalam pandangan ulama, Syekh Nawawi Banten berkata, rukun iman keempat adalah percaya kepada Rasulullah. Mereka adalah hamba Allah yang paling utama. Nabi Muhammad SAW sebagai satu-satunya pusat hidayah dan pengatur syariat yang harus ditaati. Berdasarkan Al-Quran, jelas menunjukkan bahwa Nabi memiliki kedudukan yang mulia dan memiliki derajat lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Berarti Syiah telah menentang keyakinan umat Islam. Dan terakhir, penyimpangan faham tentang hukum nikah mut'ah.
Menurut Syiah, nikah mut'ah boleh, bahkan akan mendapat pahala yang besar. Ulama Syiah menyatakan bahwa nikah mut'ah atau kawin kontrak tidak perlu dipedulikan apakah si wanita sudah punya suami. Dalam Syiah tertulis nikah mut'ah disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua ulama apapun madhabnya sepakat bahwa nikah mut'ah pernah dihalalkan di zaman Nabi SAW. Mereka berikhtilaf tentang pelarangan nikah mut'ah. Syiah berpegang kepada yang disepakati dan meninggalkan yang dipertentangkan. Disebutkan pula bahwa yang pertama kali melarangnya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dengan perkataannya yang masyhur, ada dua hal yang dibolehkan pada zaman Nabi, namun hal ini saya larang pada hari ini dan saya akan menghukum siapapun yang melakukannya, yaitu nikah mut'ah dan mut'ah haji. Bahwa dalam pandangan ulama, dalam Majelis Ulama Indonesia telah memfatwakan keharaman kawin mut'ah pada 22 Jumadil Akhir tahun 1418 atau 25 Oktober tahun 1997 Masehi. Dan seluruh ulama 4 madhab telah bersepakat bahwa nikah mut'ah telah diharamkan. Dengan demikian, kita harus mewaspadai terhadap perkembangan aliran Syiah di Indonesia karena membahayakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.